Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai mapa bahasa Indonesia kelas 5 tema 1 subtema 1. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Kali ini kita akan mempelajari mengenai menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Nah, yang perlu diketahui ada 3. Yang pertama ada bacaan, yang kedua ada kalimat, dan yang ketiga ada paragraf. Kita bahas yang pertama dulu mengenai bacaan. Bacaan adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang tergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kali ini kita akan ke kalimat. Kalimat adalah satu bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat sendiri terbagi menjadi 2, ada kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Biasanya kalimat pengembang ini terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf, sehingga setiap paragraf tersusun dari beberapa kalimat yang salah satunya adalah kalimat utama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang terbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Ada 4 jenis paragraf, ada deduktif, induktif, ileratif, dan campuran. Yang pertama ada deduktif. Deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Ciri-ciri paragraf deduktif. Yang pertama, kalimat utama berada di awal paragraf. Yang kedua, kalimat disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan. Yang ketiga, pola paragrafnya yaitu umum ke khusus atau kalimat utama ke kalimat pengembang. Contoh paragraf deduktif. Indonesia adalah negara yang majemuk, terdapat banyak agama dan kepercayaan, dan selain itu suku budaya Indonesia sangat beragam, misalnya suku Jawa, Madura, Batak, Ambon, dan masih banyak lagi suku-suku yang memiliki ciri khas masing-masing. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Ciri-ciri paragraf induktif. Yang pertama, kalimat utama berada di akhir paragraf. Yang kedua, kalimat disusun dari uraian atau penjelasan bersifat khusus diikuti dengan kalimat pernyataan umum. Yang ketiga, pola paragrafnya khusus ke umum atau kalimat pengembang ke kalimat utama. Contoh paragraf induktif. Suku Jawa, suku Madura, Batak, dan Ambon adalah salah satu dari sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia. Selain suku dan budaya yang beragam, terdapat pula berbagai agama dan kepercayaan. Maka dari itu Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk. Selanjutnya, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Biasanya diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar, lalu disajikan gagasan utama sebagai puncaknya. Setelah itu masih dilanjutkan dengan gagasan penjelas. Ciri-ciri paragraf ineratif. Kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu lalu diikuti kalimat utamanya dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas lagi. Contoh paragraf ineratif. Manusia lahir ke dunia membutuhkan orang lain. Mereka juga makan membutuhkan orang lain, bahkan mati pun masih membutuhkan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita sangat membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Tidak ada satupun pekerjaan besar yang tidak membutuhkan orang lain. Bahkan orang terkaya sedunia yang memiliki segalanya pun tidak bisa hidup sendiri. Yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan penegasan dari kalimat di awal paragraf.
Ciri-ciri paragraf campuran yang pertama yaitu pikiran utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalimat berikutnya berisi penjelasan dan uraian yang mendukung pikiran utama. Yang ketiga, di akhir paragraf diakhiri dengan penegasan yang mendukung pikiran utama. Yang keempat, pola paragrafnya umum khusus ke umum. Contoh paragraf campuran. Bunga melati cukup diminati banyak orang. Selain bunganya cantik, bunga melati juga sangat harum. Bahkan bunga berwarna putih ini dijadikan sebagai simbol kesucian. Keharuman bunga ini sangat cocok ditanam di dekat rumah dan cocok sebagai tanaman hias. Oleh karena itu, bunga ini menjadi salah satu bunga favorit bagi pecinta tanaman dan bunga. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.